Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini bisa dibilang merasakan lagi bagaimana enaknya oli kalau sudah oke itu ya. Selama ini penulis pakai oli macam-macam, 300 km itu sudah kasak-kasak ya. Dan itu nggak cuma waktu sudah mau sampai tujuan, tapi ketika sudah mulai berangkat itu pun sudah kasar suara mesinnya. Jadi suara kasar dirasakan lah, nggak cuma waktu sudah nyampe, tapi juga waktu berangkat. Itu ketika pemakaian 300 km. Ini pemakaian ketok enggak, man. ...319 km ya. ...319 km. Masih halus. Wes, jadi hampir sama kayak ketika pakai Next 2. Jadi ya memang sih suara CVT sekarang sudah kasar, karena memang kalau bisa lihat dari rekaman tadi itu V-beltnya aja minta ganti ya, belum ganti sih nanti. Jadi jelas bahwa ya kalau olinya bisa pas, kemampuan oli itu meningkat. Walau ini oli SAE 40, walau menulis tambahin minyak goreng, minyak jagung tepatnya KCO, yang biasanya itu nambah oli makin encer. Biasanya bikin oli itu makin encer. Kan aneh ya, oli makin encer tapi makin halus. Ya itu hebatnya minyak goreng atau minyak jagung atau ya minyak nabati lah ya. Nah, nyantai dulu, toh nggak ada tempat untuk bisa jalan kencang. Lagi habis tambal ban tadi barusan. Setelah ya tentu namanya tambal ban tubles ya, pakai yang di pujus itu ya. Ya wes nanti penulis bahas lah habis ini. Yang jelas motor ini pakai 300 sekarang 321. Olinya seharga 40.000 ya, 45.000 lah anggap aja rata-rata. Kalau di meseran saya 41 liter 45.000, KCO 1 liter sekitar 45.000. Jadi ya kebetulan minyak jagung harganya setara ya. Kalau ya olinya harusnya lebih encer ini ya. Olinya harusnya lebih encer, tapi ya rasanya nggak terlalu encer ya. Sebelumnya penulis pakai Mesran SAE 40, suara ter sama sekali nggak ada. Kalau ini suara ter masih ada, tapi nggak sampai parah, nggak sampai ketika RPM rendah juga bunyi. Jadi encernya nggak kebangetan lah. Jadi jelas kalau dibandingkan Mesran SAE 40 100%, Mesran campuran, oh ya penulis belum bilang ya, penulis pakai 300 ml KCO, sekitar 700 ml Mesran SAE 40. Aditifnya Sado Revitalizan, karena untuk rekondisi mesin. Dari olinya ini memang ya, kalau dicampuri minyak goreng, walau itu KCO sekalipun, lebih lebih encer ya, karena motor ini jadi bunyi ter gitu dibanding ketika pakai
meseran SAE 100% lebih nggak ter yang 100%. Cuma ini pakai campuran KCO, apalagi pakai Sado Revitalizan, suara asak-asaknya minim sekali sekarang. Kalau lagi jalan di keliling yang lain gini nggak kedengaran. Itu sudah sip banget lah. Padahal biasanya oli-oli ya, bahkan yang menulis sebut oke, sekalipun oli Pau Ester ya, Pau Ester FK Massimo itu 300 km wes kasar. Harus dicampuri apa, penulis campuri apa FK Massimo, penulis campuri apa ya FK Massimo, lupa. Yang jelas penulis itu nyampuri FK Massimo dengan minyak goreng, baru bisa agak lebih halus, baru bisa layak dipakai sampai 500 km atau 600 km. Sementara ini campuran ini, wah, di kilometer segini belum ada tanda-tanda kasar. Ini penulis sempat nggak pakai lama, penulis cuma pakai sampai berapa, 50 km, terus habis itu dipakai anak, kepake 250 kilometeran gitu ya. Jauh kan ya, kalau ukuran motor penulis jauh ya, karena oli motor penulis itu umurnya cuma ratusan kilometer ya, 100, 200, 300 gitu ya. Nah ini syukurlah masih halus ya, bener lah keputusan penulis. Jadi kalau pas anak keluar kota wis terpaksa wis pakai resep paling oke yang dipunyai, meseran campur minyak goreng. Dan minyak gorengnya sekarang favorit penulis adalah KCO. Memang kalau menurut Bro Aksanaria kan dia sudah posting juga nyoba oli KCO. Emang oli KCO itu nggak bisa meningkatkan tenaga sebesar ketika pakai Sabrina atau Bimoli. Tapi yang penulis cari adalah halusnya. Yang penulis cari adalah awetnya. Dan menurut penulis KCO itu lebih awet, lebih halus daripada Sabrina ataupun Bimoli, atau ya Vilma juga pastinya. Cuma harusnya penulis coba Vilma lagi, tapi ya susah ya, karena penulis juga sekarang ada oleic acid ya, udah beli, stearic acid juga udah beli. Entah mengapa ya, penulis sudah pesen Bartoli olive oil light, extra light ya, Bartoli extra light olive oil. Gak dikirim-kirim barangnya ya, batal paling, batal gak situ tuku paling ya. Nggak jadi beli. Terus kadung dapat oleic oil, nanti penulis coba oleic oil gimana, stearic acid gimana, dan penulis sudah tunjukkan bagaimana ketika Bimoli itu ditambah stearic acid cukup banyak, pirang gram itu bola wes, antara 5-10 gram kayaknya ya, 5 gram mungkin ya. Soalnya barangnya dari volumenya itu lebih besar daripada sebotol kecil yang 100 ml itu volumenya lebih besar dari itu. Jadi kayaknya berat jenis butiran stearic acid itu ringan, karena terbukti waktu penulis tuang juga lebih ringan daripada Bimoli. Padahal Bimoli itu kan termasuk ringan juga. Nah, stearic acid yang bubukan itu ternyata lebih ringan lagi, ngambang. Tapi begitu dilarutkan jadi jadi nyampur, dan nyampurnya nggak tenggelam tapi ngambang diantaranya, karena memang mungkin karena sumbernya sama ya. Penulis ini aneh ya, stearic acid, oleic acid itu
dari minyak nabati. Nah, penulis beli terpisah, oleic acid sendiri, stearic acid sendiri, terus ditambah sendiri. Kalau dari normalnya minyak goreng itu mengandung sekitar 3-5% stearic acid. Kalau minyak jagung ya tentu lebih sedikit lagi karena kandungan yang lain-lain lebih banyak. Oleic acid ya pastinya lebih sedikit lagi. Apalagi ini orang dari tadi kok lihat sebelah kiri tadi kagok-kagokan, sekarang ada depan penulis juga kagok-kagokan. Lembolah. Wes ya kayaknya ya. Apalagi yang jelas wes terbukti bahwa mesran SAE40 dicampur KCO itu bikin lebih awet. Apalagi ini penulis pakai satu revitalizan yang bekerja nambal kolong-kolong. Mesin jadi lebih halus, lebih responsif ya. Maksudnya responsif itu kalau biasanya ada jeda dikit, sekarang sudah nggak ada jeda. Di gas nggak nunggu ono jeda mekanik sedikit itu, sekarang sudah instan. Ya, toleransi bearingnya jadi lebih rapat. Ya, moga-moga bearing noken as yang biasanya jadi penyakitnya NMAX ini juga sembuh pakai itu. Tapi entah sembuhnya kayak apa ya, karena kan iya noken AC NMAX itu kan nggak center ya. Kalau nggak center suwe-suwe miring ke samping gitu senternya. Kalau pakai satu ini, wis sembuh lah. Karena kan berat di bagian bendolane. Nanti kalau makin bergeser ya tentunya bendolane makin sedikit, makin kecil bukaannya. Ya kalau untuk menulis bukan sesuatu yang merugikan, karena motor penulis pakai SILK ya, saluran inti keluar kecil, itu malah lebih oke. Yang masalah itu kalau misalnya butuh bukaan valve yang gede. Tapi penulis sendiri ya pingin mengecilkan, meninggikan RPM aktivasi VVA. Saya belum sempat, mungkin mau beli busi iridium dulu yang katanya bisa mengurangi fuel dilution. Kalau misalnya pakai busi iridium itu bisa menyembuhkan fuel dilution, maka busi standar ini rupanya kurang baik dari sisi pengapian di RPM tingginya. Jadi kalau pakai jalan pelan nyantai, tapi begitu wis gaspol mungkin ada bunga api yang sempat gagal menyala. Nah, kalau bunga api gagal menyala, bensin yang nggak kebakar ini akan masuk ke ruang oli. Tapi penulis sendiri nggak merasakan seperti itu sih. Jadi penulis nggak pernah merasakan tenaga ada hilang gitu ya. Rasanya tenaga kok selalu ada tuh. Gini, merasakan kok ada terus ya. Kan kerasa sih ya kalau misalnya sentakan mesin itu ada yang lowong gitu. Nah, ini rasanya kok sentakan mesti ono terus ya. Beda kalau yang dari ketika di gaspol dek 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 gitu ya. Terutama yang pakai knalpot racing gitu. Gitu kan. Kadang-kadang kalau di gas itu ada batuk-batuknya gitu. Nah, ketika batuk itu bunga apinya gagal menyala. Nah, penulis nggak merasakan itu. Kayak gini nih, gitu kayak konsisten. Wis terus sekarang soal ban. Tadi tukang tambal ban ini ngomong, "Pak ini wis gondol Mas ya." Sampai gak ada kembangannya, sampai kembangannya hilang. Iya, memang penulis aku ini pemakaian ban penulis ini berlebihan ya, sampai gundul gitu ya, gundul sampai kembangannya hilang. Karena guratan yang ada di ban di NMAX ini kan sebenarnya termasuk dalam ya. Termasuk dalam. Tapi aneh ya. Waduh.
mana. Jadi guratan itu kan termasuk dalam kalau di bannya NMAX. Kalau sampai gundul berarti sudah banyak lagi, banyak banget yang hilang. Orangnya juga ngomong, wah ini kalau sekarang musim kemarau gitu. Maaf. Orangnya ngomong kalau musim kemarau ini ya no problem sih pakai apa jadinya ban gundul gini, tapi kalau musim hujan wah gak enak pastinya, katanya licin. Ya emang ya banyak orang yang berpendapat bahwa kalau ban gundul itu pasti licin, tapi penulis sebagai pemakai motornya sendiri ngomong ban gundul itu lebih stabil daripada ban yang kembangannya kacau. Ban yang desain Jepang, ya lagi-lagi ya desain Jepang itu apa, thumb down ya, jempol ke bawah. Jadi kalau desain ban, desain jalan basah itu nggak simetris kiri kanannya. Jadi kiri dan kanan itu nggak seimbang. Yang kiri dilempar ke kanan, yang kiri ngelempar kiri, yang kanan ngelempar kanan dalam waktu yang tidak bersamaan. Nah itu bakal masalah. Karena jalan kita bukan jalan standar Eropa. Air itu bisa ada banyak di jalan. Jalan kita itu cenderung betul-betul datar. Jadi kalau jalan bagus itu kan ada agak miring gitu ya, agak nyembung gitu. Nah jalan kita itu ada yang betul-betul datar, sehingga ketika air menggenangi jalan, yang terjadi adalah genangannya cukup tinggi. Nah genangan yang cukup tinggi ini bisa menimbulkan efek perubahan gerakan ban, karena guratannya itu tadi. Efek bakal dirasakan mulai dari kecepatan 60 km per jam kalau untuk motor NMAX ini. Jadi penulis waktu motornya masih baru ya, kena hujan, aduh takut sekali, takut karena ban terasa sekali. Dicoba digerakkan ke kiri dan ke kanan oleh air, kan kembangannya nggak simetris ya, buangannya kiri kanan begitu dipakai lewat jalan basah ya, basah yang hujan-hujan, pas lagi hujan ban itu ya kiri kanan. Yang masalah lagi adalah ketika sentakan kiri kanan ban depan dan belakang itu nggak sama, kestabilannya jauh lebih parah daripada ketika naik ban kembangan tahu. Kalau ban kembangan tahu kan simetris. Masalahnya adalah ketika kembangan ini kena air, membuatnya nggak bisa betul-betul napak. Jadi karena antara ada tidak ada. Waktu ketika tidak ada itu normal. Begitu nyentak kena air lagi, jadi melayang. Jadi kayak orang menepuk air, ada tekanan besar gitu. Nah ini membuat motor itu jadi nggak nempel aspal. Nah kalau kembang tahu gitu, efek yang terjadi adalah motornya jadi kayak seluncuran di atas air. Begitu kena angin dari samping, motor akan bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung arah anginnya. Dan itu penulis alami ya, ketika naik motor Suprafit X-New dulu, pas jalan kecepatan 100 ya, hujan-hujan kecepatan 100, geser sih gitu ya, bisa ke kiri ke kanan sendiri ya, tapi masih cukup bisa dikendalikan ya, sama setang ya. Tapi kalau enggak perhatian ya, bisa nabrak ya, bisa nabrak pinggiran jalan. Rasanya kayak ice skating tapi yang enggak pakem gitu ya,
nggak lewat relnya, bisa apa geser kiri atau kanan sendiri. Ngeri tapi masih lebih apa, masih bisa diatur lah, masih bisa jalan 100. Tapi begitu NMAX ini gak iso, karena ya wes kiri kanan. Kalau dipaksakan mungkin pas sudah kadung jalan 100 mungkin ya oke, tapi kalau setang ini nggak dipegang kencang, terus nggak apa di apa jenenge bisa mengatur ketidakseimbangannya, pasti jatuh. Ngeri malah. Justru ketika ban sudah gundul kayak gini nih, penulis malah lebih lega ya, malah lebih nyantai. Pernah jalan 100 no problem. Kebetulan ngikutin motor lain yang kebetulan bannya sudah pakai ban apa ya, mungkin Michelin Angel scooter kayaknya ya, lihat kembangannya kayak gitu. Michelin Angel scooter mungkin apa ya, sekalipun nggak simetris tapi rapet kayaknya ya, lupa lah Michelin Angel scooter kembangannya kayak. Tapi kalau Michelin Angel scooter itu kan kembangannya banyak, dan alurnya juga nggak sebesar alurnya ban NMAX ini. Sekalipun pentalannya nggak simetris, tetap apa lebih stabil, jauh lebih stabil daripada bannya NMAX ori ini. Tapi ya wis lah, entah kapan ini ganti ban mungkin nunggu sampai tipis banget mungkin ya. Ban mungkin milih Michelin Street, kalau nggak gitu ya merek Aspira. Tapi masalah Aspira kembangannya nyisih juga ya, dilema. Ya wes lah gitu aja. Ini cuma mau laporan aja, laporan bahwa walau olinya sudah kepake 329 km, masih halus ya. Dari tadi pelan soalnya habis tambal ban ya, sorry nggak jalan kencang soalnya habis tambal ban ya, istilahnya apa jenenge, membuat tambalannya cek tentem dhisik ya, cek nancep dhisik. Jadi kalau kembangannya tambalannya sudah mantap baru jalan kencang, mungkin dibiarkan sampai pulang nanti baru jalan kencang lagi. Ya wes gitu aja ya, apalagi ya wes itu aja. Wes jelas Mestran sama KCU sama satu revitalizan itu wis bikin olinya awet. Kalau di motor penulis saja bisa segini, di motor yang sehat pasti ya jauh lebih lama lagi. Mungkin kalau di Pit atau Next 2 mungkin bisa berani 8.000, atau mungkin nanti lihat apa bisa 10.000. Cuma masalahnya bukan penulis yang pakai, jadi nggak tahu kapan gantinya. Terus apa ya, pemakaiannya kan nggak ngebut pastinya, jadi nggak begitu fair dibandingkan. Ya wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.